Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa selalu diberikan kemudahan dan kesehatan dimanapun berada ya. Jadi kali ini aku mau share lagi kegiatan aku mau belanja mingguan ke pasar. Karena kebetulan stok bahan makanan aku di rumah udah pada habis ya teman-teman. Jadi aku ini ke pasar di sore hari. Ini aku kebetulan ngebawa anak bocilku gitu ya teman-teman. Karena belanja di pasar di sini itu udah biasa gitu ya teman-teman. Jadi aku kalau pagi itu berhubung ribet gitu ya teman-teman, nggak bisa ke pasar. Jadi aku di sini belanjanya di sore hari. Karena di sini ada pasar di sore hari karena disebutnya pasar kaget gitu ya teman-teman. Karena pasar kaget itu adanya di sore hari gitu ya. Nah, langsung aja ini aku udah di pasar posisinya, aku lagi beli cabe, lagi milih-milih gitu ya teman-teman. Karena aku kalau ke pasar, kalau beli cabe itu memang aku kalau misalnya kurang bagus cabenya kualitasnya, jadi aku pilih-pilih gitu ya teman-teman. Nah, aku beli kali ini cuman setengah kilo gitu ya. Setengah kilo itu untuk aku 3 orang di rumah, untuk seminggu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi nih, aku udah di tempat ayam, aku mau beli ayam dulu seperti biasa. Ini adalah kesukaan anakku yang pertama gitu ya teman-teman. Jadi ini aku beli ayam di biasa tempat aku langganan. Nah, setelah tadi beli ayam, lanjut lagi aku juga beli ikan-ikan sedikit gitu ya teman-teman. Tadi itu setelah beli ikan, di sebelah ikan tuh ada tukang jual jengkol. Aku beli aja jengkol cuman 1 kilo. Nah, untuk video aku di pasar kali ini cukup singkat ya teman-teman, karena aku bawa anakku yang kecil. Lanjut lagi nih, aku posisinya udah di rumah. Nih tadi aku beli ikan asin gitu ya teman-teman, nggak boleh ketinggalan, ikan asin wajib. Ini adalah ikan tamban, tadi aku beli seperempat 12.000. Lanjut ini aku beli ada cabai rawit 1 on, aku wajib naruh rawit di rumah gitu ya teman. Nah, ini tadi jengkol yang aku beli 1 kilo 8.000, cukup murah ya teman-teman ya. 8.000 kalau sekilo menurut aku cukup murah ya. Nah, tadi ini ikan yang aku beli 1 kilo 35.000. Nah, ini tadi aku beli bawang seperempat aja gitu ya teman-teman. Seperempat tadi cuma 7.000. Nah, ini cabai tadi yang aku beli setengah kilo. Setengah kilo tadi katanya berapa tadi ya, lupa aku. Kalau nggak salah 20.000 ya teman-teman. Agak murah lah minggu ini. Nah, ini tadi ayam yang tadi aku beli gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih? Udah pada belanja mingguan atau udah selesai meal prep dan food prepnya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya hari ini belum sempat food prep ya teman-teman. Jadi aku ini mau bersihin ikan nila, tadi aku beli setengah kilo, cuman nggak sempat ke video lagi di pasar gitu ya teman-teman, karena ribet bawa anak kecil tadi, bocil aku. Jadi ini kan mau aku cuci dulu karena mau langsung aku masak untuk makan malam hari ini gitu teman-teman. Nah, bunda-bunda semua ada ide nggak ya kalau ikan nila nih selain digoreng dan digulai enaknya diapain gitu? Aku biasanya nila nih goreng, gulai, terus pepes, itu aja yang aku bisa. Kadang kalau dibakar gitu, aku rasa aku kurang memahami, kurang menguasai ilmu bakar-bakar atau panggang gitu ya teman-teman. Pernah aku coba waktu itu bakar ikan nila, tapi rasanya tuh kok aneh gitu ya teman-teman. Padahal udah gosong tapi rasanya tuh nggak apa namanya, nggak menggugah selera gitu. Jadi setelah itu aku kalau beli ikan nila cukup aku goreng, kalau nggak aku pepes, kalau nggak aku gulai gitu ya. Nah, kali ini aku mau goreng aja ya teman-teman, karena mau buru-buru untuk makan malam. Kebetulan ini juga udah sore ya teman-teman ya, seperti yang aku bilang tadi. Aku ke pasarnya tadi sore, terus di pasar juga mungkin tadi habis waktu sejam lebih kayaknya ya teman-teman ya. Cuman video tadi di pasar aku memang singkat aja ambilnya karena memang lagi bawa anakku yang kecil ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku lagi belah-belah jengkol yang mau diduetkan dengan ikan nila gitu ya teman-teman ya. Karena Pak Su itu memang
apa namanya ya, kalau aku masak ikan itu memang harus diduetkan dengan jengkol katanya, baru cocok katanya gitu ya teman-teman. Jadi ya okelah, aku ngikutin aja. Nah ini nih si kerong aku lagi manja-manja juga gitu ya teman-teman, pas aku lagi masak ikan dia tuh tahu aja gitu ya. Kalau pengen tahu si kerong aku itu tuh lah ada kucing kesayangan kami ya teman-teman. Sebenarnya itu kucing liar yang datang gitu aja, cuman ya karena kasihan kami kasih makan aja terus, cuman ya habis itu dia betah aja di rumah gitu, ya udah sekalian aja pelihara karena kebetulan juga kami nggak punya kucing gitu ya. Nah, kok jadi cerita ke kucing ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ini masak. Ini kayaknya udah gosong ya teman-teman, aduh. Nah, selesai tadi, digoreng ke nilainya, ya lanjut aku mau duetkanlah, si ikan nilainya dengan jengkol gitu ya teman-teman ya. Kalau bunda-bunda semua ada nggak sih yang nggak suka jengkol atau pete? Kalau aku sih favoritnya keluarga aku terutama Pak Su gitu ya teman-teman, dia tuh, kalau masak ikan tuh nggak bisa kalau nggak diduetkan dengan jengkol, katanya kurang menantang gitu katanya kalau nggak diduetkan dengan jengkol gitu katanya teman-teman. Nah ini setelah aku goreng tuh aku masukin ke dalam air gitu ya teman-teman, biar jengkolnya itu nggak keras nanti pas, dimakan gitu ya. Nah setelah aku rendam, aku tokok-tokok kayak gini ya teman-teman. Nah ini tengok tuh bocil aku lagi ngeganggu, dia tuh favorit juga jengkol. Nah setiap kali aku makan apa, masak jengkol dia tuh selalu aja ngambil satu gitu ya teman. Cemilnya bayangkan itu teman-teman, anakku yang berusia belum lagi 2 tahun suka jengkol, Masya Allah. Mungkin, udah bawaan kali ya teman-teman, bawaan dari, apa namanya tuh ya, keturunan bapaknya gini ya teman-teman, karena bapaknya kan hantu sekali dengan jengkol. Nah ini setelah aku udah selesai masak ya teman-teman, lanjut lagi nih karena apa namanya ini videonya aku ambil, tadi siang itu sebenarnya teman, yang ini nih gitu ya, sebelum aku ke pasar gitu. Ini aku mau tidurin dulu anakku yang tadi ini sebelum ke pasar ini teman-teman, aku mau nidurkan dia gitu ya. Dia tuh kalau siang hari itu anakku nih masih suka diayun-ayun kayak gitu ya teman-teman. Jadi anakku nih agak susah ditidurin kalau lagi diasiin aja gitu. Dia tuh kalau tidur berasi, apa, mimi asi gitu ya teman-teman, dia tuh cuman di malam hari aja. Kalau bobok siang itu harus apa namanya ya, ayun-ayun seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi udah kebiasaan dari bayi kali gitu. Ada nggak ya teman-teman, bunda-bunda semua solusinya biar anak-anak kita tuh, apa, seusia anakku nih bisa nggak, berayun-ayun lagi gitu. Karena kan kalau kita misalnya pulang kampung atau nginep di rumah saudara gitu agak ribet ya teman-teman bawa anak-anak kayak gini, kalau suka diayun-ayun seperti anakku ini gitu ya kan. Jadi agak rewel gitu, susah gitu. Karena kalau anakku yang pertama dulu itu nggak diayun-ayun kayak gini, dia tidurnya tuh gampang aja. Nah ini anak yang kedua ini, memang bubuknya tuh harus diayun gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu nyampe umur berapa itu ya diberhentiinnya, cocoknya gitu ya teman-teman. Kalau bunda-bunda semua pengalamannya kayak mana sih punya anak yang suka tidur diayun gitu? Ada nggak cara untuk mengalihkan perhatiannya gitu biar supaya, bisa tidur sambil diasian gitu, dipok-pok, pantatnya. Kan ada juga ya teman-teman ya, anak-anak yang gampang aja gitu boboknya tanpa harus diayun, tanpa harus gimana gitu ya kan. Kalau anakku nih terus terang memang rewel ya teman-teman, jadi memang harus kalau misalnya nginep ke tempat saudara memang agak ribet ya teman-teman. Nah ini lagi, inilah suasana di pekarangan rumah aku ya teman-teman, aku tinggal di perumahan perumahan tipe 36 gitu. Nah ini tadi udah malam, lanjut lagi ke malamnya ya teman-teman setelah aku selesai masak. Nah gitulah keluarga aku ini teman-teman. Walaupun aku masak, tapi tetap aja habis masak itu pengen ngemil aja gitu ya. Jadi ini, makan malam kami itu boro-boro ke makan yang tadi aku masak ya teman-teman. Nah ini lanjut karena ada tadi abang-abang bakso lewat depan rumah.
Jadi ya udah kami nyantap bakso ini aja dulu ya teman-teman. Karena setiap malam di rumahku ini kadang-kadang lewat entah kadang bakso, entah kadang sate gitu ya teman-teman. Jadi kalau anakku nih yang gadis ini mungkin karena pertumbuhan juga ya teman-teman ya. Jadi setiap kali ada jajanan yang lewat apa aja di stopnya gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah mak sama bapaknya ngikut-ngikut aja kalau apalagi bakso ya gitu ya teman-teman. Siapa yang nggak kegoda gitu ya kan. Nah, oke, ini aku makan dulu ya teman-teman ya. Oh iya, terima kasih sudah klik video aku yang masih sangat jauh dari kata sempurna, yang masih sangat kurang ya teman-teman, karena aku masih tahap belajar. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, sampai ketemu di vlog-vlog aku berikutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Assalamualaikum.